Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah ASEAN. Anak-anak, masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut ini ya. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Di negara Brunei Darussalam ini, ketika dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, inilah kehidupan sosial budaya dari masyarakat Brunei Darussalam. Berikutnya, negara Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown itu adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia antara lain Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya itu adalah nasi lemak. Itulah kehidupan sosial budaya negara Malaysia. Berikutnya yang ketiga adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau menang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tari tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, anak-anak, itulah sekilas tentang budaya masyarakat dari negara Filipina. Selanjutnya, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ada negara Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Nah, anak-anak, dengan kalian membaca, maka wawasan kalian tentang 10 negara anggota ASEAN akan bertambah. Kalian tentunya akan menjadi tambah pintar. Di rumah,
Kalian pilihlah dua negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang memiliki ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Nah, kalian bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Kalian tulislah pemikiran kalian tersebut tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu dua negara yang akan kalian cari tahu informasinya lebih dalam lagi, lalu tulislah di kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di dalam lingkaran sesuai dengan negaranya. Dan yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Nah, seperti ini anak-anak. Kalian tentukan dulu dua negaranya ya. Misalnya di sini negara Indonesia dengan negara Malaysia. Kalian buat tempat untuk menuliskan karakteristik dari masing-masing negara tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia. Misalnya seperti berikut ini. Di negara Indonesia ada 3 bunga nasional, yaitu melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldi. Ditetapkan 5 Juni 1990. Sedangkan di negara Malaysia ada bunga nasional yang bernama bunga raya, ditetapkan pada tahun 1960. Kemudian di negara Indonesia terdapat lebih dari 300 etnik atau suku bangsa. Sedangkan di Malaysia hanya terdapat 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya di Indonesia memiliki kota budaya yaitu Yogyakarta dan kota pariwisata yaitu Bali. Sedangkan di Malaysia memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan Eropa dan bangunan Melayu Tionghoa. Nah, anak-anak, itulah tadi karakteristik Indonesia dan Malaysia. Kemudian kalian cari tahu ya, apa saja sih persamaan dari kedua negara tersebut. Kita tuliskan di tengah seperti berikut ini. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama rumpun bangsa Melayu. Kemudian memiliki akar budaya yang sama. Selanjutnya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa resminya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa kerjakan tugas ini di buku latihan kalian, tuliskan dengan rapi. Kalian bisa mencari informasi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali bukan?